Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Berjumpa lagi dalam channel GBI Wisma KR. Saya ingin menyapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau mempersiapkan hati kita untuk kita bisa sama-sama beribadah online dalam channel ini. Sebelum kita mulai kebaktian kita, ibadah online kita, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau hari ini kami boleh ada, ini semua karena kasih dan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami ingin mempersiapkan diri kami supaya kami bisa mengikuti ibadah online ini bersama-sama. Biar kiranya melalui ibadah online ini Tuhan juga terus menyertai kehidupan kami. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini. Kembali kami datang menghadap hadirat-Mu Bapa. Kami mau ikut dalam ibadah online ini Tuhan. Tuhan urapi kami, Tuhan pakai kami bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Kami mau naikkan ucapan syukur di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Kami rindukan kehadiran-Mu Tuhan. Penuhi setiap kami, rawat setiap kami ya Bapa. Penuhi kami Tuhan. Biar hadirat-Mu penuhi kami. Biar hadirat-Mu lawat kami. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih. Syukur bagi nama-Mu, syukur bagi nama-Mu. Haleluya, gloria, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, haleluya. Glory bagi nama-Mu, syukur bagi-Mu, syukur. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Allah yang besar. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Anugerah-Mu limpah, rahmat-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Biar Engkau memenuhi setiap kami ya Tuhan. Kami angkat hati kami angkat hidup kami bawa penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Biar kehadiran-Mu boleh kami nikmati, biar kehadiran-Mu boleh kami rasakan ya Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya.
hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah-rumah, angkat pujian sama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan, Engkau ada di tahta-Mu yang kudus. Kami bawa persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan. Biar kami rasakan Engkau hadir Tuhan. Kami nikmati kehadiran-Mu ya Bapa pagi hari ini ya Tuhan. Kiaralabaya syanda takaralabaya dalabaya 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 dalaba. Jesus, Jesus yang dikorbankan. Haleluya. Untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya. Sejenak kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Biar musik mengangkat pujian ini, mari kita yang di rumah berbahasa roh bersama-sama. Bangkitkan iman kita dalam bahasa roh kepada Tuhan. Iman pengharapan kita, kekuatan kita datangnya dari Tuhan. Biarlah pada saat pagi hari ini penyerahan kita hanya kepada Dia. Penyerahan kita hanya kepada Dia Yesus, sumber kekuatan. Kiaralabaya dalabaya syanda. Kiaralabaya dalabaya 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 dalaba. Jesus, Jesus, Jesus. Kiaralabaya syanda takaralaba. Kami bangun iman kami bangun roh kami untuk menyembah-Mu ya Tuhan, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kiaralabaya syanda takaralabaya dalaba dalaba dalaba. Terima kasih ya Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kiaralabaya dalabaya dalabaya syanda. Terpujilah nama-Mu ya Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa. Lawan
setiap kami Tuhan pagi hari ini. Penuhi setiap kami Tuhan pagi hari ini. Bekerjalah ya Allah Roh Kudus. Berkaryalah Allah Roh Kudus, penuhi kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biar nyatalah kuasa-Mu atas hidup kami. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi nama-Mu ya Bapa. Menyenangkan hati-Mu ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan nyanyi haleluya, haleluya. Biar pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Laksana 24 tua-tua yang masuk dalam hadirat-Mu. Ini kami ya Bapa, jemaat-Mu. Kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Katakan nyanyi haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, Terpuji namamu Yesus. Kami disukakan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, sama-sama Bapak Ibu yang di rumah-rumah katakan dengan saya, amin. Mari bersorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Kami bersuka buat setiap perbuatan-Mu Tuhan. Menyanyikan kebesaran-Mu. Haleluya. Mari sama-sama sorakan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari gerakan kakimu, gerakan kakimu. Menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, mari puji Dia. Puji dan serukan nama. Tanggalkan segala bebanmu, bebanmu tak khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu, gerakan
bersukacita, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Mari sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Selamat haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat hadirat-Mu yang selalu ada dalam hidup kami ya Tuhan. Bersyukur buat setiap kasih-Mu yang nyata dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Bersyukur kalau Tuhan ada dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Sebab itu Tuhan, hari ini kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari hampiri hadirat Tuhan, katakan, Tuhan hadir di bait kudus-Nya, saat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Mari berseru buat Tuhan, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu memenuhiku,
aku menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya. Shalom. Pada kesempatan ini kita akan membahas nabi dan nubuatan dalam gereja zaman now. Banyak orang bertanya, apakah masih ada nabi di zaman sekarang? Dan apakah Tuhan masih berbicara kepada manusia sampai sekarang? Jika iya, berarti Alkitab masih harus ditambah dengan nubuatan para nabi zaman sekarang. Karena Alkitab perkataan Tuhan. Apakah benar begitu? Mengapa insan Pentakosta mengklaim bahwa manusia masih dapat mendengar suara Tuhan sampai sekarang? Bahkan mendorong orang percaya untuk mengusahakan agar dapat memiliki karunia bernubuat. Apakah ini Alkitabiah? Mari kita melihat apa yang Alkitab katakan mengenai hal ini. Di dalam Perjanjian Lama, Tuhan mengangkat para nabi sebagai saluran untuk menyampaikan pesan-pesannya kepada umat Allah. Mendengar apa yang disampaikan para nabi sama artinya dengan mendengar perkataan Allah sendiri. Bahkan nubuat para nabi memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Sementara itu, dalam Perjanjian Baru, Tuhan menunjuk para rasul sebagai saluran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Dan seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, apa yang mereka sampaikan memiliki otoritas untuk dicatat dan menjadi bagian dari Alkitab. Rasul Petrus menulis, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Dari sini kita dapat menarik kesimpulan, para rasul dalam gereja mula-mula setara dengan para nabi dalam Perjanjian Lama. Apa yang mereka sampaikan melalui inspirasi Roh Kudus memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Namun, selain para rasul, Alkitab Perjanjian Baru mencatat bahwa di dalam gereja juga ada orang-orang yang memiliki karunia sebagai nabi. Di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-28, Paulus menulis, ada orang-orang yang Tuhan tetapkan. Pertama, sebagai rasul. Kedua, sebagai nabi. Ketiga, sebagai pengajar. Dan selanjutnya, mereka yang mendapat karunia, mujizat, menyembuhkan, melayani, memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Mengapa Rasul Paulus menulis ada yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Karena dalam pemikiran Paulus ada karunia yang lebih tinggi manfaatnya daripada yang lain. Dalam ayat 31, Paulus menulis, jadi usahakanlah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama. Karunia manakah yang paling utama? Dalam pasal 14 ayat yang kelima, Paulus menulis, sebab orang yang bernubuat lebih berharga
daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Bukan berarti berbahasa roh tidak berharga. Karena Paulus sendiri berkata, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam hal membangun kepentingan jemaat, bernubuat lebih bermanfaat. Jadi rasul adalah yang paling utama, karena para rasul lah yang menanam dan membangun gereja. Mereka yang meletakkan dasar pengajaran dan perkataan mereka memiliki otoritas sebagai firman Tuhan. Setelah itu baru nabi, pengajar, dan karunia-karunia lainnya. Karunia bernubuat yang dimiliki para nabi dalam gereja zaman now tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perintah Tuhan. Jika ditarik dalam konteks zaman sekarang, para rasul murid-murid Yesus sudah tidak ada. Tetapi sekarang kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap lewat tulisan para rasul. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman now harus tunduk kepada otoritas Alkitab. Paulus berpesan kepada jemaat di Tesalonika untuk menguji nubuat-nubuat dari para nabi dalam gereja. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kata menguji atau menanggapi memiliki pengertian seperti orang yang memilah-milah, membedakan atau menilai. Standar apa yang digunakan? Firman Tuhan. Lalu, jika nubuatan seorang nabi tidak lolos uji, apa konsekuensinya? Dalam perjanjian lama, nubuatan para nabi memiliki otoritas setara dengan perkataan Tuhan sendiri. Jadi, jika ada nabi yang memberikan nubuatan palsu, akan mendapatkan konsekuensi yang berat. Namun, hal ini sama sekali tidak terlihat dalam petunjuk Paulus mengenai pelaksanaan nubuatan. Mengapa? Hal ini jelas karena bagi Paulus, nubuatan para nabi zaman now tidak memiliki otoritas yang sama dengan nubuatan nabi dalam perjanjian lama. Nubuatan nabi perjanjian baru sangat berharga, namun terbatas. Nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak setara dengan firman Tuhan. Oleh karena itu harus selalu diuji oleh seluruh jemaat, terutama para pemimpin gereja. Namun jika nubuatan nabi-nabi perjanjian baru tidak sempurna, lalu buat apa bernubuat? Paulus dengan jelas mengajarkan, kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Kenyataan bahwa nubuatan yang disampaikan oleh para nabi perjanjian baru sifatnya tidak sempurna, tidak lengkap, tidak memiliki otoritas yang sama dengan Alkitab, tidak membuat orang percaya berhenti untuk mengusahakan memperoleh karunia-karunia bernubuat. Orang percaya harus mengusahakan untuk memperoleh karunia-karunia roh, terutama bernubuat, karena itu adalah perintah Allah. Tuhan bisa memakai saudara untuk menjadi berkat kepada umat Tuhan dengan menyampaikan apa yang Roh Kudus nyatakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Oke, Bapak Ibu, kita akan mulai di dalam doa. Bapa kami dalam sorga, berfirmanlah buat setiap kami hari ini ya Bapa. Berikan kepada kami roh hikmat dan pewahyuan, supaya kami diberikan pengertian kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan yang terus mengubahkan kehidupan kami, mendewasakan kehidupan kami, dan biarlah firman Tuhan menjadikan setiap kami mempelai-mempelai-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, berikan kepada kami telinga dan hati seorang murid, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu suka judul khotbah, hari ini saya akan memberikan judul khotbah bertema berani menghadapi masa yang sukar, yang terambil dari kitab Ibrani. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, sedikit latar belakang kitab Ibrani. Kitab Ibrani adalah kitab yang sangat unik. Karena apa? Karena sampai hari ini masih menjadi perdebatan siapakah penulisnya. Oleh sebab itu belum ada teolog-teolog manapun yang kemudian berani mengklaim siapakah penulis kitab Ibrani. Tapi ada beberapa kalangan yang kemudian mereka memastikan siapa
mereka yakin siapa penulis kitab Ibrani ini. Ya, menurut beberapa kalangan mereka meyakini bahwa penulis kitab Ibrani ini adalah Rasul Paulus, atau paling tidak ia adalah murid yang paling dekat dengan Paulus karena cara berpikirnya, cara berbicaranya, dan cara penulisannya itu kemudian sangat mirip dengan Rasul Paulus. Ya, paling tidak dia adalah seorang Yahudi yang punya pemahaman yang luas tentang tabernakel, hari raya dan keimamatan orang Yahudi. Jadi orang ini punya pengetahuan Yudaisme yang sangat kuat. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kitab ini ditulis sebagai kitab Ibrani itu karena isinya yang sangat kental mengupas tentang begitu banyak perjanjian lama. Jadi mengupas perjanjian lama tapi kemudian ditaruh di dalam perjanjian baru. Ini merupakan sesuatu yang unik dari kitab Ibrani atau Hebrew. Nah, salah satu tema dari kitab Ibrani adalah lebih baik. Artinya apa, saudara? Artinya bahwa sekalipun di depan kita tidak pasti, sekalipun di depan kita ada begitu banyak goncangan, tetapi Allah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita semua. Goncangan bisa lebih besar, tapi lebih baik. Masalah bisa lebih banyak, tetapi saudara dan saya menjadi pribadi yang lebih baik. Kita menghadapi tantangan yang lebih banyak, tetapi kita lebih baik. Artinya apa? Artinya bukan apa yang ada di luar kita yang lebih baik. Mungkin apa yang ada di luar kita, situasi dan kondisi kita nggak lebih baik. Tapi saudara dan saya, kita memiliki kehidupan atau pribadi yang lebih baik. Ada karakter Kristus yang muncul dalam kehidupan saudara, yang membuat hidup saudara dan hidup saya menjadi lebih baik. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, itulah nature dari iman. Semakin banyak masalah, itu semakin bagus. Karena iman tanpa masalah adalah iman yang mati. Oke, kita langsung buka Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Saudara lihat, Alkitab katakan begini, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara memperhatikan Ibrani 4 ayat yang ke-16 yang A, saudara ada kata tahta kasih karunia. Nah, kata tahta kasih karunia ini kemudian muncul pertama kali dalam Alkitab, di mana kasih karunia kemudian dihubungkan dengan tahta. Karena apa, saudara? Karena biasanya kata kasih karunia itu muncul berdampingan dengan firman kasih karunia, dengan Injil kasih karunia, atau kasih karunia dengan kebenaran. Tapi untuk pertama kalinya dalam kitab Ibrani ini kemudian kata kasih karunia berdampingan dengan tahta. Nah, inilah uniknya pengertian tahta kasih karunia. Artinya begini, artinya ketika saudara tahu kelemahan saudara, saudara berserah kepada Tuhan yang menjadi raja dalam kehidupan saudara. Karena kata tahta itu selalu berhubungan dengan raja atau kerajaan. Maka kasih karunia akan menyertai saudara. Ketika saudara tahu saudara rapuh, ketika saudara tahu saudara lemah, ketika saudara tahu saudara nggak bisa apa-apa, tapi kemudian saudara datang kepada raja saudara, kepada Yesus saudara, maka kasih karunia itu akan terbuka dalam kehidupan saudara. Tetapi ketika saudara merasa mampu, ketika saudara merasa kuat, saudara merasa hebat, dan inilah uniknya, ketika saudara angkat tangan, saudara berserah kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan buat saudara. Tapi ketika saudara mulai turun tangan, maka Tuhan akan angkat tangan buat saudara. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, Ibrani 4 ayat yang ke-16 yang B katakan begini, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi keberanian saudara untuk datang pada tahta kasih karunia akan
akan membuat saudara dan saya kita menerima belas kasihan yang daripada Tuhan. Bukan hanya sekedar menerima belas kasihan yang daripada Tuhan, tapi Alkitab katakan dalam Ibrani 4 ayat yang ke-16 yang B, saudara dan saya akan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah yang dimaksud dengan kasih karunia? Kasih karunia punya pengertian begini, semua kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara dan saya yang tidak layak sebenarnya kita terima. Jadi keberanian saudara untuk kemudian datang kepada tahta kasih karunia akan membuat saudara dan saya menemukan belas kasihan dan menemukan kasih karunia supaya saudara dan saya bisa menerima pertolongan Tuhan pada waktunya. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, keberanian kita dalam menghadapi masa yang sukar harus dibangun di atas dasar apa? Yang pertama Alkitab katakan begini dalam Ibrani 4 ayat yang ke-14, karena kita sekarang mempunyai imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang pertama, keberanian kita harus dibangun di atas dasar identitas Yesus. Alkitab katakan jadi dia adalah imam besar yang agung yang telah melintasi semua langit. Jadi semua langit sudah Yesus lintasi. Karena kata imam itu punya pengertian the pioneer, yang artinya yang telah mendahului kita atau perintis jalan yang pertama. Jadi Alkitab katakan begini, jadi Yesus telah menjalani seluruh langit ini. Itulah Yesus saudara dan saya. Oleh sebab itu, saya cuma ingin bertanya kepada saudara, siapa Yesus buat saudara? Kalau saudara hanya sekedar menganggap Yesus, saudara datang kepada Yesus, saudara mau liburan, kemudian saudara berdoa kepada Yesus, Yesus tolong jagai rumahku. Berarti Yesus hanya jadi satpam buat saudara. Ketika saudara sakit dan saudara datang kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan aku. Tuhan cuma jadi dokter buat saudara. Ketika saudara bokeh, saudara gak punya duit, kemudian saudara datang kepada Yesus dan berkata, berkati aku Tuhan, penuhin dompetku Tuhan. Berarti Yesus cuma seorang bankir buat saudara. Pada akhirnya Yesus gak pernah jadi Tuhan, Yesus gak pernah jadi Raja. Dia hanya jadi sekedar pembantu buat kita saudara. Padahal ketika kita berdoa, kita seringkali menyebut Yesus sebagai Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, apakah saudara paham kata-kata Tuhan Yesus Kristus? Kata Tuhan Yesus Kristus itu mencerminkan identitasnya Yesus. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, saudara jangan hanya sekedar menganggap Yesus itu hanya sebatas juru selamat, tapi Yesus itu harus jadi Tuhan dan Kristus dalam kehidupan saudara. Karena Tuhan dalam bahasa Yunaninya dipakai kata kurios yang punya pengertian penguasa tunggal dalam kehidupan saudara. Sedangkan Kristus dalam bahasa Yunaninya dipakai kata Kristos. Bahasa Ibraninya dipakai kata Mesias yang punya pengertian raja yang diurapi. Oleh sebab itu begini, pengenalan saudara akan Yesus jangan hanya sekedar memandang Yesus sebagai juru selamat, tapi pandanglah Yesus sebagai penguasa tunggal dalam kehidupan saudara dan raja yang bertahta dalam kehidupan saudara. Karena ada begitu banyak orang hari-hari ini, mereka hanya mengenal Yesus hanya sebatas juru selamat. Dan apa yang terjadi ketika saudara kemudian mengenal Yesus hanya sebatas juru selamat? Kalau saudara hanya mengenal Yesus hanya sebatas juru selamat, makanya saudara susah, saudara ingat Yesus. Saudara senang, saudara lupa sama Yesus. Karena Yesus hanya sebatas juru buat saudara. Saudara tahu kata juru? Juru masak itu artinya tukang masak. Saudara, kalau saudara gak masak di rumah, saudara pergi ke restoran, saudara dimasakin sama juru masak, sama tukang masak. Pertanyaan saya, ketika saudara selesai makan, saudara bayar di restoran, apakah tukang masaknya ikut saudara pulang? Enggak. Selesai saudara bayar, selesai tugasnya. Juru mudi artinya apa? Tukang kemudi atau supir. Saudara dari rumah, saudara mau pergi ke mall, saudara naik Grab,
saudara naik Gojek. Begitu sampai di mall, apakah supirnya ngikutin saudara naik ke atas mall? Ke dalam mall? Tidak. Selesai saudara bayar, selesai itu pekerjaan, supir Gojek saudara. Yang mengerti katakan amin. Nah, apakah pengertian juru selamat? Juru selamat artinya tukang menyelamatkan. Artinya begini, Yesus memang datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kehidupan saudara dan saya. Tapi jangan hanya sekedar menjadikan Yesus juru selamat. Kalau saudara hanya memahami Yesus sebagai juru selamat, setelah selesai saudara diselamatkan, berarti selesai tugasnya. Tapi Yesus bukan hanya sekedar juru selamat. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Kristus. Yang artinya apa? Tuhan harus menjadi penguasa tunggal dan Raja dalam kehidupan saudara. Itulah keberanian yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita. Supaya saudara dan saya, kita mampu menghadapi semua masa yang sukar. Dan saudara dan saya bisa berkemenangan dalam kehidupan. Yang kedua, keberanian kita untuk menghadapi masa yang sukar harus dibangun di atas dasar yang kedua adalah teladannya. Karena Alkitab katakan begini ayat yang ke-15, Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak dapat berbuat dosa. Jadi teladan Kristus adalah salah satu fondasi supaya saudara dan saya kita bisa berani menghadapi masa-masa yang sukar. Saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara sungguh-sungguh ingin ikut Yesus? Kalau saudara benar sungguh-sungguh ingin ikut Yesus, tahu nggak saudara bahwa ada konsekuensi waktu saudara memutuskan untuk mengikut Yesus. Kalau saudara memutuskan untuk mengikuti Yesus, berarti saudara harus mengikuti semua teladan Yesus. Dan saya cuma mau kasih tahu bahwa begini, Yesus bukan hanya sekedar bisa memberkati saudara, Yesus bukan hanya sekedar bisa menyembuhkan saudara, berbuat mujizat kepada saudara, tapi teladan yang Tuhan berikan kepada kita adalah Yesus meneladani, memberikan contoh bahwa sepanjang perjalanan kehidupannya dia juga menderita. Kalau saudara pergi ke sekolah minggu, ada sebuah lagu yang sangat luar biasa. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Saudara tahu lagu itu? Dan saudaraku terkasih dalam Tuhan, menurut saudara, kira-kira jalan mana yang dipilih sama Yesus? Yesus berkata, jalan-jalan yang sempit. Jalan-jalan yang gak nyaman, jalan-jalan yang penuh dengan penderitaan. Itulah yang Yesus pilih. Sekali lagi, saudara masih ingin ikut Yesus? Karena kalau saudara mau mengikuti Yesus, saudara harus mengikuti teladannya Yesus. Saudara, Yesus bilang begini, jalan yang lebar itu banyak sekali orang yang mau lewat di dalamnya. Tapi jalan yang lebar itu menuju kebinasaan. Tetapi jalan yang sempit, jalan yang gak enak, jalan yang gak nyaman akan menuju kepada kehidupan. Sekali lagi, saudara ingin ikut Yesus? Walaupun jalannya gak enak? Alkitab katakan begini dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-21. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladannya bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Jadi ternyata penderitaan bukanlah sesuatu yang perlu kita takuti dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Ternyata penderitaan merupakan sesuatu yang luar biasa. Itu sebabnya saudara dan saya, kita harus memiliki sebuah cara pandang yang baru terhadap penderitaan. Untuk apa saudara dan saya dipanggil? Saya cuma mau kasih tahu kepada saudara bahwa kita dipanggil bukan hanya sekedar untuk diberkati. Memang betul saudara-saudara dan saya diberkati untuk menjadi berkat. Tapi hari ini ketahuilah bahwa ada sebuah panggilan yang perlu kita pahami dalam kekristenan. Bahwa saudara dan saya, kita dipanggil juga untuk mengikuti teladannya. Yaitu apa? Menderita bersama dengan Kristus. Jadi artinya begini saudara, kalau saudara membuat keputusan untuk menjadi pengikut Yesus,
Saudara harus mengikuti teladan Yesus. Dan teladan Yesus menapaki jejaknya di jalan-jalan penderitaan. Ini yang luar biasa saudara. Yesus bukan hanya sekedar bisa memberkati saudara. Yesus bukan hanya sekedar bisa membuat mujizat buat saudara. Tapi dia memberikan sebuah teladan yang lain. Saudara dan saya juga harus ikut menderita. Karena hari-hari ini ada begitu banyak orang Kristen yang takut untuk menderita. Ada begitu banyak orang Kristen yang kemudian tengking-tengking penderitaan. Makanya gak heran ada begitu banyak orang Kristen, ada begitu banyak orang percaya hari-hari ini. Mereka kalah dalam pergumulan mereka. Mereka kalah dengan virus. Mereka kalah karena apa? Gak pernah membangun kehidupannya di atas dasar teladan yang Yesus berikan. Saya percaya kalau setiap orang percaya punya cara pandang yang benar tentang penderitaan, maka kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang hebat. Karena justru Tuhan mendapatkan orang-orang terbaiknya lewat jalan-jalan penderitaan. Kalau saudara mempelajari Alkitab saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab yang tercatat di dalam buku Alkitab saudara, semua tokoh-tokoh Alkitab dihasilkan itu bukan lewat jalan-jalan kenyamanan, tapi semua dihasilkan lewat jalan-jalan penderitaan. Oleh sebab itu hari ini saudaraku terkasih dalam Tuhan, percayalah bahwa Tuhan punya kepentingan dalam kehidupan saudara dan saya. Dia ingin mendapatkan orang-orang terbaiknya. Oleh sebab itu begini, hari ini kita dipanggil untuk mengikuti teladannya. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau saudara mempelajari Alkitab, kata masalah, kata pencobaan itu berasal dari bahasa Yunani, ya, berasal dari sebuah kata peirasmos. Apakah yang dimaksud dengan peirasmos? Peirasmos punya pengertian begini, dilemparkan ke depan supaya semakin dekat dengan sasaran. Artinya apa? Artinya begini, ketika Tuhan mengizinkan penderitaan dalam kehidupan saudara, ketika Tuhan mengizinkan masalah, ketika Tuhan mengizinkan saudara dicobai dengan apapun juga, itu bukan karena Tuhan jahat dalam kehidupan saudara, tapi saudara harus punya pengertian yang benar bahwa ketika masalah datang dalam kehidupan saudara, saudara sedang dilemparkan ke depan. Dilemparkan itu gak enak saudara, dilemparkan itu sakit saudara, tetapi saudara dilemparkannya ke depan. Kenapa ke depan? Supaya saudara dan saya, kita semakin dekat dengan yang namanya sasaran kita. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kalau hari ini ada saudara yang menderita, saya gak tahu bagaimana dengan masalah saudara. Mungkin hari ini saudara seorang pria, saudara seorang suami, dan saudara sedang menderita karena apa? Karena toko saudara sepi, karena bisnis saudara sudah hampir hancur, saudara hampir bangkrut. Percayalah, segala sesuatu terjadi dalam kehidupan saudara bukan terjadi tanpa tujuan. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaannya dalam kehidupan saudara, Dia ingin supaya saudara dan saya, kita kemudian datang, kita berani datang ke tahta kasih karunia-Nya. Kita perlu Tuhan, kita perlu menyerahkan kehidupan kita, kita perlu berserah total kepada Tuhan. Karena pada waktu saudara angkat tangan, Alkitab berkata, Tuhan akan turun tangan dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu jangan pernah merasa saudara mampu, jangan pernah merasa saudara hebat, tapi di dalam Tuhan datanglah dengan penuh keberanian menghadapi masa yang sukar, dibangun di atas dasar identitas Tuhan dan teladan Tuhan. Tuhan memberkati saudara, selamat mengalami rahmat dan kasih karunia Tuhan yang akan memberikan pertolongan kepada saudara tepat pada waktunya. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, hari ini kami belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biar hari ini kami boleh keberanian Tuhan untuk kami datang kepada tahta kasih karunia Tuhan. Biarlah kami boleh menjadikan Engkau sebagai Tuhan penguasa tunggal, sebagai Raja yang bertahta dalam kehidupan kami. Karena kami tahu Tuhan, kami lemah, kami gak mampu, kami gak bisa apa-apa, kami gak ngerti apa-apa. Dan ketika kami datang menyerah kepada Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang akan memberikan rahmat dan kasih karunia supaya Tuhan menolong kami pada waktu-Mu yang terbaik buat setiap kami. Materaikan firman-Mu, berikan kekuatan kepada jemaat-jemaat-Mu yang mendengar pesan kebenaran ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati saudara. God bless you.
Shalom, puji Tuhan. Kita semua hari ini diberkati oleh firman Tuhan yang luar biasa. Saya percaya Bapak, Ibu, Saudara terkasih dimanapun berada, di rumah-rumah, kita semua pasti dalam perlindungan Tuhan. Apapun kejadian, saya percaya dan kita semua percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita. Oleh karena itu kita mengakhiri ibadah kita pada minggu ini dengan doa syafaat dan terus kita akan doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur, terima kasih padamu ya Tuhan atas segala kebaikan, kemurahan dan kasih anugerah-Mu yang tidak terhingga yang Kau nyatakan kepada kami. Apapun keadaan kami ya Tuhan pada hari-hari ini ya Tuhan, kami masih diberkati secara luar biasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, sekalipun kami tidak bisa beribadah bertatap muka di dalam gereja, tetapi Engkau izinkan kami, Engkau masih berkenan kami beribadah online. Tuhan, bersyukur kami berdoa ya Tuhan Yesus kepada hamba-Mu ya Tuhan Yesus yang menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Untuk Pak Dieter, Engkau pakai dia dimanapun berada. Biarlah kasih anugerah Allah Bapa menyertai dia, menaungi dia dimanapun dia berada. Berkati pelayanannya, berkati seluruh aspek kehidupannya Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Diko Harjo ya Tuhan, dimanapun berada Engkau berkati berlimpah-limpah. Dan keempat wakil Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan. Jangan berkati juga Tuhan gembala kami, gembala rayon kami dan gembala cabang kami tempat ini Pak Pendeta Budianto Totong ya Tuhan. Engkau berkati kesehatannya, Engkau berkati rumah tangganya, anak cucu menantunya semua Engkau berkati, pekerjaan Engkau berkati, terutama pengembalaannya di gereja ini Tuhan. Kau berkati Tuhan, berikan roh hikmat pewahyuan kepada hamba-Mu dan untuk mempersiapkan umat yang layak bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya ya Tuhan, kasih anugerah-Mu selalu melimpah bagi kami. Syukur segala firman-Mu hari ini telah memberkati kami. Tuhan, berikan kami roh hikmat pewahyuan terus Tuhan, supaya setiap firman yang kami dengar, yang kami dapatkan pada pagi dan siang ini Tuhan, menjadi berkat bagi setiap kami. Berikan kami kemampuan untuk kami menghidupi firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Kudus. Inilah doa kami dan kami bersyukur, kami percaya minggu-minggu ke depan kami akan terus Tuhan Yesus ada bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami mengakhiri ibadah kami dengan doa berkat daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus dimanapun Kau berada, di rumah-rumah Bapak Ibu Saudara, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama. Kita mau terima berkat. Oleh begitu besar kasih Allah akan kita, yang menganugerahkan anak yang tunggal bagi setiap kita, yang sampai hari ini Ia menyinari wajahnya kepada kita dan memberikan kita kasih karunia-Nya. Ia selalu menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera-Nya. Oleh karena kekasih-kekasih Kristus, bawalah segala berkat kasih karunia, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam pertolongan, penghiburan, persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan menyebut kita di awan-awan permai bahkan kekal selama-lamanya. Yang diberkati, mari sama-sama katakan amin dan selamat hari Minggu. Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan. Tuhan selalu beserta kita. Haleluya. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik.